Oke, uh, sudah jam 4 nih. Suara saya kedengeran ya, bro? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke, sip. Jadi, ketemu lagi teman-teman. Halo, setiap Rabu jam 4 kita live. Kita akan belajar sama-sama, kita akan sharing segala sesuatu yang berkaitan dengan developer gitu ya. Um, untuk teman-teman yang belum tahu, nama saya Teddy Aryono. Saya adalah developer specialist solutions architect di AWS. Dan sore hari ini saya ditemani teman saya spesial jauh-jauh dari Bandung, tapi karena online, jadi dia bisa bisa join kita hari ini ya. Bro Budi, nanti beliau akan kenalkan diri. Apa namanya? Setelah saya buka dan share beberapa hal sebelum kita mulai sesinya. Bro Budi ini adalah seorang dosen, educator atau lecturer untuk apa namanya Fakultas Teknik Informatika, benar ya bro ya? Di benar ya di Maranatha Christian University. Dan hari ini kita akan bicara mengenai Cloud9. Jadi mungkin teman-teman yang belum apa namanya belum akrab atau baru dengar namanya AWS Cloud9. AWS Cloud9 ini adalah Cloud IDE yang membantu kita untuk melakukan development atau code gitu ya, hanya menggunakan browser. Tentunya harus terhubung dengan koneksi internet, dan hari ini kita akan share gimana cara pakainya dan beberapa use case gitu ya. Dan kebetulan karena Bro Budi ini educator, jadi dipakai di kampus juga ya. Betul. Oke. Sebelum kita mulai sesinya, saya akan share beberapa hal dulu sebelum saya kasih sesinya panggungnya ke teman saya. Jadi DevX, mungkin teman-teman bertanya-tanya juga kalau baru pertama mengikuti sesi ini ya, DevX itu apa? DevX ini adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu developer dalam mengadopsi AWS Cloud. Gitu. Jadi dirancang khusus untuk developer, dari developer untuk developer. Nah, kita akan belajar sama-sama di DevX ini mengenai pattern, mengenai practice gitu ya, untuk membangun modern application termasuk tooling yang hari ini akan kita pelajarin. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, boleh kontak saya. Ini email saya, taryono@amazon.com, atau teman-teman juga boleh apa namanya email ke AWS APAC DevX Team. Itu adalah tim developer accelerator di APAC, di Asia Pasifik. Dan hari ini seperti biasa kita akan ada AWS credits yang dibagikan sebanyak $20 untuk 20 orang pertama ya. Jadi silakan di-scan QR code-nya, atau bisa nanti saya paste juga linknya di apa namanya di kolom komentar, jadi teman-teman bisa isi formnya dan dapatkan AWS credit. Ada komentar dari Ibnu Tri. Hai juga Ibnu Tri, terima kasih sudah bergabung di sesi hari ini. Oke. Kira-kira itu untuk opening. Saya akan on stage juga, jadi saya akan ada di sini nemenin Bro Budi, tapi Bro Budi akan sharing hari ini. Jadi silakan Bro, saya kasih sesinya ke Bro Budi. Oke, ini Ya. dia. Saya coba Oke. share presentation slide dulu ya di sini. Ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas sedikit, atau saya coba perkenalkan sedikit terkait dengan AWS Cloud9 IDE. Oke, ini perkenalkan dulu ya, nama lengkap saya Setia Budi, tapi feel free untuk panggil saya Budi. Saya merupakan staf edukator ya, atau staf pendidik untuk program studi Magister Ilmu Komputer di Universitas Maranatha Bandung. Saya juga saat ini sedang mengelola channel YouTube ya, nama channel YouTube-nya adalah Indonesia Belajar. Jadi basically materialnya untuk pengembangan seputar knowledge di dunia IT. Ya, dan memang targeted audiensnya mainly untuk students, dan baik itu mahasiswa maupun pelajar SMK. Lalu bidang minat saya sebenarnya di arah statistika, data science, machine learning, dan juga Linux, free open source software. Dan ini karena akhir-akhir ini mulai keracunan dari Bro Teddy dan teman-teman dari AWS, jadi sekarang sudah mulai sedikit-sedikit nih mengenal cloud computing juga. Dan tentunya pembelajaran digital. Nah, ini feel free kalau buat teman-teman yang mau reach out saya, bisa lewat Twitter, bisa Instagram, tapi saya agak jarang bermain di Instagram sebenarnya, lebih banyak di Twitter, atau juga bisa mampir ke channel YouTube saya di Indonesia Belajar. Oke, dan juga LinkedIn saya.
Oke, itu terkait dengan diri saya. Nah, kita akan coba memasuki dulu topik, Cloud9 IDE, tetapi sebelumnya kita akan coba lihat nih, background story di balik Cloud9 IDE. Nah, sekarang ini kan eranya sudah era cloud computing ya, dan sekarang udah makin common deh kalau developers itu develop something, biasanya mereka akan building something for the cloud. Tetapi there's there are still some utilizing local machines ya. Jadi di sini kan state-nya adalah developers are building for the cloud but use local machines. Nah, pain point-nya di mana sih? Pain point yang pertama adalah rely on local machines, hardware and configurations. Ya, jadi masih banyak yang bergantung pada konfigurasi pada lokal hardware. Ya. Nah, masalah utama yang lain adalah ya ini hard to multitask on various project. Ya kadang-kadang kalau kita dapat project kan nggak cuma satu ya. Bisa jadi ada project yang runningnya harus paralel 2 atau 3 project sekaligus. Dan seringkali kalau kita relying on local machine itu kan susah ya untuk switching dari satu project ke project yang lain. Ya walaupun saat ini memang sudah cukup atau lebih baik ya karena kan bisa difasilitasi dengan kontainer ya, model Docker. Tetapi tetap in some point untuk development environment itu cukup sulit terkadang. Dan juga ya ada kalanya kita juga harus bekerja di multiple locations. Ya kadang-kadang kita nggak hanya harus bekerja di kantor, tetapi juga kadang-kadang harus bekerja di rumah, atau kadang-kadang kita harus bekerja di luar kota remotely. Dan seringkali cukup sulit nih untuk carrying on environment yang sudah kita build secara mobile sebenarnya, gitu. Dan Itu ini nanti adalah beberapa. uh, untuk student sendiri, bro, nanti di belakang dijelasin nggak? Atau mungkin kalau nggak ada di belakang dijelasin dulu kali. Kalau ini kan kasusnya developers are building for the Betul, cloud betul, gitu betul. kan. Use Yap, yap, local yap. Nah, ini machine. juga Kalau masalah yang kayak sama juga terjadi nih di perguruan tinggi nih, terutama sekali kan kondisi sekarang ini ya. Ini karena kebetulan saya bukan developer nih, saya ya, saat ini menjadi seorang educator dan saya bakal banyak cerita juga terkait dengan kebutuhan penggunaan Cloud9 IDE ini untuk lingkungan kampus. Nah, bisa dibayangkan nih teman-teman, terutama sekali untuk masa pandemi seperti sekarang ini ya. Ini kan students nggak lagi bisa melakukan praktikum secara langsung di ruangan lab. Artinya apa? Artinya students itu kan pasti akan menggunakan komputer mereka masing-masing ya untuk melakukan aktivitas praktikum yang biasanya ada di lab. Dan bisa dibayangkan ya teman-teman ya, setiap orang kan pasti punya spesifikasi komputer yang berbeda-beda, lalu setiap student juga pasti punya konfigurasi operating system yang berbeda-beda, dan kondisinya akan lebih diperparah lagi bagi students yang memang masih di semester pertama nih, ya, terutama sekali yang angkatan baru nih. Dan mereka kan kebanyakan masih apa ya, masih cukup buta dan cukup awam dengan apa itu text editor, apa itu IDE ya. Dan yang mereka paling familiar sebenarnya dengan web browser. Nah, nanti saya akan coba jelaskan bagaimana sih Cloud9 IDE ini bisa menjembatani ini nih. Gitu. Oke. Lalu berikutnya kita coba melangkah dulu ya. Nanti saya akan coba jelaskan lagi nih untuk konteks students. Iya. Nah, ini juga nih, cumbersome to set up development environment nih. Terutama sekali untuk setting up IDE, ya untuk setting up plugins ya. Karena ketika kita develop di Python misalkan, ya kita pasti akan membutuhkan beberapa plugins yang terkait dengan Python. Tapi kalau kita develop something on Node.js, ya kita juga pasti akan butuh beberapa plugin yang memang spesialis untuk Node.js. Lalu juga masalah configure stack dan juga matching environment antara development environment dengan production environment. Seperti itu. Dan ini juga sama nih, ini terjadi untuk students nih ya. Setting up IDE ya, untuk mata kuliah A dengan mata kuliah B bisa jadi berbeda nantinya. Dan kebutuhan pluginsnya juga bisa jadi berbeda. Dan ini bisa jadi quite problematic nih, kalau untuk lingkungan kampus sebenarnya. Gitu. Dan bisa dibayangkan ya, ketika students mengalami permasalahan untuk setting up their environment ya, untuk lab activity, ketika saya misalkan sebagai instruktur atau sebagai pengajar, dan saya coba membantu ya, memberikan bimbingan misalkan untuk setting up environment, itu bisa memakan waktu 30-40 menit sendiri loh, for each student, bisa dibayangkan. Dan ini kan akhirnya jadi wasting time ya, I mean, ini akan wasting time, waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk delivering practical materials ya, materi pembelajaran, tapi akhirnya jadi hanya terbuang hanya untuk ini setting up environment.
ke satu student, bayangkan, ke satu student loh. Bisa dibayangkan kalau misalkan untuk lab yang kecil aja ya, lab skala kecil itu kan biasanya terdiri dari 30 students. Iya. 30 ya, 30. Ini kan banyak waktu yang sangat-sangat terbuang sekali dan sayang sekali sebenarnya, gitu. Itu juga kalau student-nya semua pakai operating system-nya sama ya. Kalau misalnya Betul, beda-beda. betul, betul. Wah, ini menambah efek komplikasi yang lain ini sebenarnya. Betul. Bahkan kalau satu OS misalkan Windows ya, mostly kan pakai Windows ya. Windows-nya juga kan versinya bisa berbeda ya, masih ada yang pakai Windows 7 misalkan, ada yang pakai Windows 10 dan wah ini bisa jadi sangat-sangat complicated sekali. Iya, Gitu. betul. Nah, ini ada poin background yang ketiga nih ya, terkait dengan code review nih. Developers needs an easier way to collaborate on code ya. Nah, code review kan sekarang ini udah jadi tren ya di kalangan developers nih, di mana biasanya kalau junior developers pasti ya nanti ada mentornya, dan si mentor itu bisa membantu untuk mengimprove skill dari si juniornya juga dengan melangsungkan yang namanya code review. Jadi mereka biasanya kan duduk barengan sebelahan, terus si juniornya coba memberikan penjelasan terkait code yang dia tulis, nanti dari supervisinya juga bisa memberikan masukan-masukan, dan itu akhirnya bisa bermanfaat sebenarnya buat both ya, karena bisa saling belajar juga. Nah, tetapi kan kalau untuk kondisi seperti sekarang ini, untuk kondisi pandemik seperti sekarang ini kan sangat-sangat tidak dimungkinkan ya untuk sit bareng di depan screen yang sama dan melakukan code review. Akhirnya apa? Akhirnya beberapa solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan screen sharing nantinya. Ya, dan ini juga terjadi di lingkungan kampus sebenarnya, karena kan kalau code review di lingkungan kampus kan biasanya dosen akan keliling ya di lab, terus kan akan coba melihat pekerjaan siswa, ya lalu memberikan masukan langsung. Nah, tapi kan sekarang modelnya pembelajaran jarak jauh dan mekanisme seperti itu udah nggak memungkinkan lagi untuk dilangsungkan. Akhirnya adalah ya model screen sharing nih, ya. Tetapi screen sharing itu bisa jadi problematik juga nih, karena kan ini menjadikan kita sangat sulit sekali untuk switching konteks nantinya. Iya. Dan screen sharing dari satu student dilihat oleh semua students yang lain. Nanti untuk pindah ke students lain, wah ini sangat-sangat memakan waktu sekali sebenarnya. Betul. Nah, belum lagi untuk benerin kesalahannya. Biasanya saya ingat kalau pembelajaran di kelas itu di sharing studentnya oleh student, terus itu ada kesalahan, kita mesti bilang kan, itu di line 20 yang kurang tanda kurung, kurang. jadi susah juga benerinnya. Benar, ini bisa jadi quite frustrating ya, karena sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu sendiri cukup, ini kan karena kan kita mau nggak, ini kita pelangsungan pembelajaran jarak jauh itu bukan karena keinginan kita, tetapi karena kondisi yang memaksa kita seperti ini. Dan ya hopefully kita bisa menemukan tools yang bisa meringankan beban kita ini sebenarnya gitu. Dan nanti saya akan coba cerita juga bagaimana Cloud9 IDE ini sebenarnya bisa jadi solusi nih untuk membantu di masa seperti sekarang ini. Gitu. Oke, ini terkait dengan code review, ya code review yang dibutuhkan di dunia development dan juga di dunia akademik sebenarnya. Oke, nah baru saya coba akan perkenalkan apa itu Cloud9 IDE ya. Cloud9 IDE itu a cloud-based integrated development environment. Jadi IDE tetapi yang cloud-based that lets you write, run, and debug your code with just a browser. Ya bisa dibayangkan nih, kita nggak butuh instalasi apapun ya. Yang kita butuhkan hanya sebuah web browser dan koneksi internet tentunya. Cloud9 IDE ini written almost entirely in JavaScript and uses Node.js on the back end. Ya, jadi front end-nya sebenarnya front end back end sama-sama pakai JS ini ya, si Cloud9 IDE ini. Nah, Cloud9 IDE ini pertama kali dibangun atau di launch di tahun 2010 ya, dan saya masih ingat banget nih. Dulu sebenarnya saya pertama kali pakai Cloud9 IDE itu waktu tahun 2011 nih, waktu saya masih studi di Australia. Dan waktu itu sebenarnya cukup nyaman untuk pakai. Lalu setelah kembali ke Indonesia, saya udah nggak pakai lagi Cloud9 IDE karena waktu itu koneksi internet kita juga masih belum terlalu baik. Dan ya baru tahu lagi tentang Cloud9 itu setelah diinformasikan oleh Bro Furin dari AWS Educate. Luar biasa. Dan juga dari Bro Teddy nih. Gitu.
Cloud9 IDE, oh ya kayaknya dulu pernah denger deh Cloud9 IDE gitu ya. Dan setelah saya cari tahu lagi ternyata di tahun 2016 tuh Cloud9 IDE sudah di-acquire oleh AWS. Gitu. Ini menarik banget makanya. Nah, kenapa menggunakan Cloud9 IDE ya? Karena Cloud9 IDE ini sudah menyertakan code editor, debugger, dan juga terminal ya dalam satu kesatuan. Nanti saya akan demokan juga di sesi demo. Lalu comes prepackaged with essential tools for popular programming languages. No need to install and configure your development environment. Bisa dibayangkan, misalkan kalau untuk saya ya, untuk konteks lab ya, kan ada beberapa lab yang menggunakan Python. Ada beberapa lab juga yang menggunakan Java. Ada beberapa lab juga yang misalkan menggunakan Go ya atau Ruby. Dan bisa dibayangkan nih betapa nyamannya kalau kita menggunakan Cloud9 IDE. Karena kita sama sekali nggak butuh setting up apapun juga, ya. Compilernya sudah terinstall, interpreternya juga sudah terinstall, kita bisa langsung nyemplung ke proses pembelajaran terkait how to use the language and how to write the code. Dan ini luar biasa banget kalau menurut saya. Ini benar-benar bisa memotong kompleksitas, ya. Dan ini amazing banget sih kalau menurut saya. Gitu. Lalu you can work on your project from your office, home, or anywhere using an internet connected machine. Nah, ini juga hal plus yang lain menurut saya, karena kalau untuk lingkungan akademik ya, seringkali itu student punya masalah dengan komputernya. Misalkan, wah komputer saya lagi bermasalah nih, saya nggak bisa pakai komputer saya, ya. Tetapi saya misalkan bisa pakai komputer kakak saya. Dan bisa dibayangkan loh, kalau tiba-tiba komputernya bermasalah dan dia harus pakai komputer kakaknya, ya kalau memang nggak menggunakan Cloud9 IDE, artinya dia harus setting up lagi tuh komputer kakaknya, diinstal IDE, ya diinstal Python lagi misalkan, ya diinstal beberapa plugin yang dibutuhkan. Wah itu bisa menambah kompleksitas. Tetapi dengan Cloud9 IDE, karena base-nya on cloud, semua konfigurasinya ada di cloud, ya artinya dia tinggal pakai komputer apapun juga itu, selama ada web browser-nya dan dilengkapi dengan koneksi internet, they are good to go, ya sangat-sangat nyaman sekali. Gitu. Dan yang hal lain yang cukup menarik adalah, tapi unfortunately untuk poin ini di account AWS Educate memang belum bisa berjalan baik ya, yaitu code together in real time. Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan Google Doc ya atau Google Spreadsheet ya atau Google Office yang lain, kita kan bisa menulis dan mengerjakan satu dokumen yang sama secara bersama-sama simultaneously ya. Dan Cloud9 IDE juga menawarkan hal yang serupa. Ya, jadi kita bisa code together ya, barengan ya in parallel. Ini luar biasa sekali. Gitu. Yeah. Oke, nah ini in order to become a Jedi warrior, ya Padawan must seek a guidance from a Jedi master. Ini saya harus acknowledge juga. Saya into lagi dengan Cloud9 IDE ini karena dua orang nih sebenarnya. Yang pertama tuh jelas Bro Furin dan yang kedua nih Bro Teddy nih sebenarnya nih. Jadi saya harus acknowledge kedua Jedi Master ini nih. Oke, berikutnya demo sessions ya. Nah, nanti di demo session ini saya akan coba demokan bagaimana cara men-setup environment di Cloud9 IDE ya, atau bagaimana cara untuk membuat instance-nya dan juga cara menggunakannya. Oke, saya coba quit dulu. Nah, di sini sekalian saya mau memperkenalkan AWS Educate. Jadi buat teman-teman yang, karena kalau saya kan di kampus ya, saya menggunakan account-nya AWS Educate. AWS Educate itu cukup menarik kalau menurut saya, karena menawarkan kesempatan buat teman-teman di lingkungan akademik ya, baik itu di kampus maupun di tingkat SMK, untuk bisa mencoba layanan-layanan yang ada atau yang ditawarkan oleh AWS secara gratis. Karena nanti setiap educators maupun setiap students itu diberi kredit per tahunnya untuk mencoba beberapa layanan yang ada di AWS Educate. Dan layanannya sangat-sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, di sini saya coba demokan sekalian ya, AWS Educate. Jadi sedikit berbeda nanti. Kalau saya mau menggunakan layanan AWS, biasanya saya ke sini nih, AWS Educate. Lalu karena saya sudah punya account, saya bisa langsung sign in di sini. Sedikit berbeda ya, kalau teman-teman kan langsung ke AWS Console ya. Kalau saya nanti lewat sini dulu. Ini. Saya login dulu ke AWS Educate.
Ini sekalian informasi juga nih, jadi buat teman-teman yang memang dari lingkungan akademik, ya entah itu di SMK ataupun di perguruan tinggi, ya teman-teman bisa loh mengajukan untuk join ke AWS Educate dan free of charge tanpa ada biaya apapun juga. Dan ini merupakan layanan yang sangat menarik kalau menurut saya. Nanti di sini tinggal masuk ke AWS account, ya. Oke, nah ini merupakan portal utama dari AWS Educate. Nah, yang menarik dari AWS Educate juga disertai dengan beberapa learning resources dan itu gratis, ya. Nah, di sini saya coba lompat dulu ya ke AWS Console. Dari sini saya akan masuk ke sini dulu. Nah, jadi kalau dari AWS Educate mau menuju ke AWS Console itu nggak bisa langsung ya. Jadi masuk ke AWS Educate dulu, nanti ada pihak perantara nih, namanya Vocarium. Vocarium itu yang akan mengatur kredit nih, kredit untuk menggunakan AWS Console. Nah, baru dari sini, nah ketahuan ya kredit saya tinggal berapa nih. Dari sini saya lompat ke AWS Console, gitu. Ya, jadi ada 3 step nih. Oke. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah sampai di sini sudah sama persis layanannya dengan AWS Console yang biasa dipakai oleh teman-teman developers. Gitu. Nah, di sini pertama-tama kalau mau menggunakan layanan Cloud9 IDE ya tinggal diketikkan saja Cloud9 di sini ya, lalu tinggal dipilih. Ya bisa kebayang ya layanannya AWS ini. Begitu saya buka AWS Console sampai bingung sendiri nih, saya harus mulai dari mana gitu kan. Saya pernah cerita juga nih ke Bro Teddy juga nih, ya begitu saya buka ini nih saya bingung nih, harus mulai dari mana ini kan. Iya. Wajar. Kayaknya kebingungan yang umum banget ya ditemuin oleh orang yang pertama kali menggunakan AWS ya. Iya, Langsung disuguhi daftar panjang ya. Saat ini AWS punya kurang lebih 175 lebih dari 175 service, jadi banyak sekali memang, banyak kategori juga, jadi depends teman-teman mau yang mana. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang di AIML misalnya ya, mungkin nggak terlalu peduli dengan IoT gitu ya, karena kan itu spesialis banget ya IoT sama AIML. Ya, tapi layanannya in total ada lebih dari 175. Bisa dibayangkan layanan segitu banyak kadang-kadang yang bikin bingung tuh mulainya dari mana ya toh. Betul. Tapi untung juga nih ada event kayak gini nih Bro. Ini Bro Teddy luar biasa banget nih. Dengan adanya DevX ini sebenarnya membantu banget nih buat teman-teman yang tadi mengalami kebingungan setelah dihadapkan pada services yang segitu banyak ya mau mulai dari mana atau mau nyoba dari mana dan gimana cara mulainya. Nah itu. Jadi ini event yang sangat-sangat bagus banget kalau menurut saya. Oke, nah begitu kita buka Cloud9 AWS Cloud9 ya, dashboard utamanya seperti ini. Ya, di sini ada beberapa environment yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, kalau kita mau buat environment baru, kita tinggal klik ini aja nih, create environment ya. Lalu environment-nya bisa kita beri nama di sini ya. Misalkan saja di sini saya kasih nama aja DevX. Bisa kita kasih description juga ya. Misalkan, mungkin lebih di Zoom kali Bro. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Oke. Ya, tip. Oke, ya, good. Oke, nah di sini juga ada guided step-nya nih. Step pertama itu kita memberi nama environment-nya ya. Semisal di sini saya beri nama DevAX. Lalu diberi juga description ya, supaya kita nggak lupa sebenarnya. Di sini saya kasih aja percobaan misalkan menggunakan Cloud9 seperti ini. Ini step 1 ya, sangat sederhana step 1-nya. Kita next step ya ke step kedua. Nah, di step kedua ini ada hal yang perlu diinformasikan juga ke teman-teman. Yang namanya Cloud9 IDE ini nanti running-nya membutuhkan easy to instance. Ya, jadi Cloud9 IDE running-nya di atas easy to instance. Betul. Oleh karena di sini kita perlu melakukan provisioning easy to instance ya. Nanti kalau memang kebutuhan yang nggak terlalu besar, biasanya saya akan merekomendasikan students untuk menggunakan yang T2 Micro ya. 1 GB RAM dan 1 vCPU ini udah cukup sih kalau untuk kebutuhan kampus. Tapi nanti kalau untuk kebutuhan development teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Iya. Lalu berikutnya platform ya. Platform ini
ada 2 pilihan ya, ada yang Amazon Linux dan juga ada yang Ubuntu Server 18.04 LTS. Nah, di sini tergantung ya teman-teman. Kalau teman-teman memang familiar dengan Linux environment yang turunannya Red Hat atau CentOS, ya teman-teman bisa pilih yang Amazon Linux karena ini merupakan varian dari CentOS sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman yang memang familiar dengan turunannya Debian dan Ubuntu, teman-teman bisa pilih pilihan yang kedua. Gitu. Jadi tergantung preferensi sih kalau menurut saya. Gitu. Kalau saya pribadi biasanya saya lebih familiar dengan yang Deb ya atau Debian based, saya akan pilih yang Ubuntu Server. Gitu. Lalu berikutnya, nah ini yang menarik nih dari Cloud9 IDE ya. Jadi ada cost saving setting ya. Penting ini, penting banget ini ya. Cost itu hal yang sangat sensitif gitu kan. Benar. Dan di sini sudah ada safeguard-nya nih. Wah, luar biasa. Jadi kita tahu ya kalau yang namanya Easy itu kan pasti ada cost ya, cost operasional. Dan bisa dibayangkan ya ketika kita asik development ya, terus tiba-tiba lagi apa ya, tengah malam kita developnya dan tiba-tiba sudah ngantuk ya, dan kita lupa untuk matiin di situ instance-nya ya. Dan di sini beruntung sekali karena tidak ada mekanisme cost saving ya. Di sini ada beberapa pilihan nih teman-teman. Biasanya saya akan pilih yang paling pendek sih durasinya, 30 minutes ya. Dan ini merupakan default-nya. Artinya apa? Artinya kalau kita membuka Cloud9 IDE dan Cloud9 IDE kita idle selama 30 menit, maka easy to instance-nya otomatis akan dimatikan. Seperti itu. Jadi ini benar-benar fitur yang sangat penting sekali kalau menurut saya. Terutama sekali kalau di kampus nih, di kampus kan students ya ini most likely mereka bakal lupa untuk matiin di situ instance ya. Dan dengan adanya fitur ini bisa menyelamatkan kredit sebenarnya. Itu penting nih ya kan. Jangan sampai belum 1 semester kreditnya sudah habis itu kan gawat kan. Sama sebetulnya ada gue mau nambahin sedikit sih bro. Ini kalau misalnya di Cloud9 IDE itu kita bisa bring our own environment juga kan sebenarnya. Jadi kayak betul. Itu kan platformnya ada Amazon Linux sama Ubuntu Server gitu ya 18.04. Ntar ada yang tanya, saya mau pakai Ubuntu Server 20.04 dong, bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi environment-nya kita harus provision sendiri ya. Jadi untuk yang advanced user gitu ya, bisa provision sendiri, install Cloud9-nya ya bisa juga jalan gitu ya. Kalau ini kan template-nya yang gampang. Betul. Ya bisa juga sih. Jadi kalau misalkan, saya maunya di atas OpenSUSE, bisa juga sih. Wah, benar. Jadi kalau teman-teman tahu Easy to Instance itu kan ada banyak sekali AMI, betul. Amazon Machine Image, betul. Nah, Amazon Machine Image jadi ada macam-macam sekali AMI yang bisa kita gunakan gitu. Bahkan kita juga bisa bikin AMI sendiri sih. Gitu. Tetapi yang saya demokan di sini adalah langkah yang mudahnya, artinya kita nggak usah repot create environment untuk EC2-nya, kita tinggal pilih aja dan di sini by default pilihannya ada 2 ya, ada Amazon Linux, ada Ubuntu Server 18.04 gitu. Oke, berikutnya untuk network setting ya, ini kalau teman-teman mau config juga bisa, ini terkait dengan VPC, tetapi kalau teman-teman memang nggak punya background tentang VPC atau Virtual Private Cloud, ya biasanya kita bisa set aja atau menggunakan yang default gitu. Lalu berikutnya kalau mau diberi tag juga bisa ya. Tag ya. Tag ini berarti key and value pair sebenarnya ya, membantu kita untuk melakukan proses pencarian dan juga monitoring nantinya. Gitu. Kalau mau dikasih juga boleh gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini nggak boleh kosongnya. Oke. Selanjutnya kita bisa next step ya ke step berikutnya. Nah, step berikutnya ada step ketiga. Nah, step ketiga ini basically hanya konfirmasi ya. Ini akan kita diajak untuk mereview kembali hal-hal apa saja sih yang mau kita buat sebenarnya, dan kita coba review lagi apakah memang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum ya. Kalau sudah, kita bisa langsung pilih pilihan create environment seperti ini. Nah, suatu kita klik create environment, hal pertama yang sedang dibuat adalah try using vmode. Wah, ini rekomendasi yang luar biasa sekali ya toh. Tapi tenang teman-teman, di sini nggak usah khawatir ya, karena kita nggak perlu pusing bagaimana cara keluar dari Vim ya, gitu. Oke. Nah, ini lagi provisioning nih sebenarnya. Jadi yang terjadi di belakang ini sebenarnya sedang di-create
EC2 instance ya, dan juga akan di-deploy Cloud9 IDE di EC2 instance kita gitu. Dan ini akan memakan beberapa waktu. Nah, sembari menunggu ini saya juga coba kasih lihat ya bahwa sebenarnya di belakangnya itu adalah EC2 instance. Di sini saya coba buka lagi AWS konsolnya. Provisioning, biarin provisioning, tetapi kita bisa switching ke yang lain di sini. Oke, saya akan masuk ke AWS Management Console lagi. Di sini saya akan buka atau saya akan coba akses di situ dashboard-nya. Di sini ada satu yang sedang running ya, satu EC2 instance yang sedang running. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, di sini statusnya juga kelihatan ya, initializing ya, artinya sedang di initialize atau sedang dibangun. Yeah. Oke, di sini juga kelihatan name-nya ya. Ini adalah AWS Cloud9 DevAX yang baru saja kita buat sebenarnya tadi. Dan ini adalah underlying platformnya. Ya, ini merupakan EC2 instance ya. Seperti itu. Ini sekedar untuk memperlihatkan saja bahwa yang namanya Cloud9 IDE itu running-nya di atas EC2 instance. Gitu. Tapi di sini teman-teman nggak usah khawatir ya, nggak usah, oh running di EC2 instance berarti kalau sudah nggak dipakai saya harus matikan secara manual. Nggak perlu ya, karena tadi kan sudah ada cost saving feature-nya ya, artinya ketika Cloud9 IDE-nya idle selama 30 menit, secara otomatis EC2 instance juga akan dimatikan. Gitu. Oke, di sini saya balik dulu ke Cloud9 IDE. Oke. Oke. Nah, kalau environment-nya sudah jadi, nanti muncul di sini ya. Jadi begitu kita masuk ke Cloud9 dashboard itu, kita langsung disuguhkan pada banyak environment di sini yang sudah kita buat. Dan environment yang baru saja kita buat tadi kan ini ya, DevAX ini. Yeah. Kalau kita mau buka, tinggal klik aja Open IDE di sini. Nah, ini sembari menunggu ya, sebenarnya saya mau cerita juga nih, ini beruntung banget sih kalau menurut saya, terutama sekali bagi saya untuk diperkenalkan lagi dengan cloud atau AWS Cloud9 ini di masa-masa sekarang ini, karena sebelumnya saya juga lumayan bingung nih, ya bagaimana caranya untuk mengconduct praktikum atau lab activity untuk mahasiswa saya di kondisi pandemik seperti ini, ya. Di mana setiap studentnya harus belajar dari rumah, harus melakukan praktikum dari rumah, dengan environment yang limitless ya, countless banget ya, itu macam-macam banget. Dan saya sempat pusing sebenarnya ini gimana caranya gitu kan ya. Dan ya momennya ini pas banget ya, di mana itu Bro Furin juga pointing out, ada bro pernah pakai Cloud9 IDE nggak? Pernah sih, tapi dulu banget gitu kan. Terus saya cari tahu lagi, ternyata sekarang sudah menjadi bagian dari AWS. Dan ini pas banget momennya kalau menurut saya. Oke, ini Cloud9 ya. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Cukup sederhana dan sama seperti layaknya IDE yang biasa kita pakai sebenarnya. Oke, di sini saya coba switching ke full screen. Bentar ya. Oke, anyway. Oke, nah di sini ada 3 bagian penting yang harus dipahami ya. Bagian pertama yang ini nih, ini adalah bagian editornya ya. Di sini ada welcome page, saya bisa close aja. Jadi di sini adalah bagian editor, lalu di sini adalah bagian untuk file explorer-nya, dan yang ada di sini adalah terminalnya. Oke, ini adalah 3 bagian utama dari Cloud9 IDE. Nah di sini di terminal ya, kita coba lihat aja di sini di name. Di sini full blown Linux terminal. Kita bisa lihat di sini karena kita menggunakan Ubuntu 18.04 LTS ya. Versi kernelnya adalah 5.3 ya, bisa kita lihat di sini. Lalu LSP release. Ini benar-benar full blown Linux sebenarnya. Ya, kelihatan juga di sini ya Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver. Cukup menarik ya karena
Di sini juga sudah disertakan beberapa packages ya. Jadi kalau misalkan penasaran mau lihat performa, ya kita bisa panggil juga Edgestop. Edgestop juga sudah terinstall di sini. Bisa kita lihat di sini ya, ukuran RAM-nya dan berapa yang sudah kita gunakan saat ini. Oke, cukup menarik kalau menurut saya. Lalu yang menarik lagi adalah sudah disertakan di sini, ya artinya ya kita coba lihat nih, Git version. Sudah ada Git-nya, nggak perlu install Git ya. Which is good juga nih buat student ya, terutama kali student yang belum pernah mengenal Linux sebelumnya atau mengenal Unix konsol sebelumnya. Bisa dibayangin ya, student baru masuk semester 1 ya, belum pernah mengenal Linux konsol sebelumnya, diminta nginstal Git di atas Linux. Waduh, itu bisa bisa pusing gitu kan ya. Dan tapi kita butuh Git gitu kan untuk memantau pekerjaan dan progres mereka misalkan, dan ini sangat-sangat membantu sekali. Oke, di sini saya coba demokan juga ya untuk clone repository. Saya udah nyiapkan code juga di sini. Oke, sini saya copy dulu. Lalu saya coba clone repository di sini. Kita clone. Ya, proses cloning repository juga tentunya cepat ya, karena kan waktu kita melakukan cloning itu kita nggak menggunakan jaringan internet kita nih, tapi menggunakan network infrastrukturnya AWS di sini. Gitu. Jadi secara koneksi jelas cepat. Oke. Nah, begitu selesai git clone ya, di sini juga sudah kelihatan ya. Oke. Code-nya dan ada direktori yang disertakan. Nanti saya akan coba bahas lebih lanjut terkait ini. Oke, nah ini terkait dengan terminalnya dulu. Git juga sudah pre-built di sini, sangat nyaman sekali dan bisa langsung dipakai. Lalu berikutnya di panel sebelah kiri, oh ada satu hal lagi nih. Ini yang saya juga baru tahu belakang-belakangan ini nih. Oke, saya masuk ke direktori Pythonic-nya, ya. Dan dia sudah Git aware ya. Di sini sudah kelihatan nih, Git aware. Nah ini yang baru saya tahu nih. Biasanya kalau kita mau buka code ya dari text file itu kan kita masuknya dari sini ya. Kita buka lalu kita pilih yang ini, double klik gitu kan. Tetapi saya baru belajar satu hal lain yang saya juga nggak nyangka nih. Ternyata kita juga bisa buka file dari sini. Ya, contoh nih. Di sini ya, ada 30.py nih. Saya tinggal klik kanan ya, ternyata saya bisa 30py, saya tinggal klik ya. Bukan klik kanan, klik kiri. Klik, lalu saya pilih open. Seperti ini. Dan saya baru tahu nih. Baru tahunya nggak sengaja sih sebenarnya. Loh, kok ini ada linknya ya? Dan ternyata bisa diklik dan bisa di-open di sini. Ini luar biasa juga ya. Padahal dari terminal ini ya. Anyway, ini beberapa code Python ya. Nanti saya juga akan demokan, nggak hanya Python sebenarnya yang disupport. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah disertakan syntax highlighting ya, which is very developer friendly ya. Dan juga student friendly juga ya, karena beberapa student bisa dibayangkan untuk semester pertama ketika tapi memang beda ya, kalau student zaman saya dulu sih memang nge-code itu harus dengan menggunakan editor yang sangat minimalis gitu kan. Tapi kalau student zaman sekarang nulis code pertama kali cuma ada hitam dan putih kayaknya kurang bisa memotivasi ya. Tapi ini udah nice banget lah, sudah ada syntax highlighting-nya ya. Nanti juga ada lintingnya juga atau linternya juga ya. Nanti saya akan coba demokan juga di sisi itu. Oke. Nah, ini left panel-nya. Left panel sih untuk file explorer seperti ini, cukup standar. Ini editor area-nya. Nah, kita juga bisa ngatur theming seperti layaknya pada IDE yang lain ya. Untuk mengatur theming bisa kita klik aja di sisi ini. Di sini kan ada gear ya, gear icon. Untuk preferences kita bisa klik ya. Nah, di sini ada banyak hal yang bisa kita konfigurasi sebenarnya. Dan salah satunya adalah theme di sini ya. Jadi kalau suka yang light theme ya bisa pilih yang ini ya. Waktu diklik sudah otomatis berubah seperti ini. Saya kurang tahu juga nih, akhir-akhir ini kalau developer memang masih menyukai yang theme terang atau lebih ke theme gelap nih. Kayaknya mostly theme gelap ya. Kalau gue masih suka terang bro, gue sukanya terang-terang. Oh suka terang?
Wah, Iya. memang beda nih ya. Bro Teddy ini memang beda ya. Gue nggak suka gelap kan bro, gue sukanya yang terang. Walah. Nggak sakit di mata itu sebenarnya, terang itu. Enggak, gue udah terbiasa. Gue pernah pakai gelap, tapi gue merasa Oke. kok nggak nyaman ya, jadi gue pindah lagi ke terang. Oh, oke. Oh, very interesting, Bro. Jarang-jarang ya aku nemuin yang suka timnya Jarang-jarang terang. ya, iya benar jarang sih. Jarang-jarang ya, Bro. Oke, oke. Oh, interesting juga, baru tahu nih. Oke, 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 oke. Bro, by Nah, the ini way ada pertanyaan bro. gimana? Oh, Ada gimana, gimana? pertanyaan di komen Oke, oke. sebenarnya. Ini dari Zinasis 123. Mungkin Oke. saya tampilkan aja ke pertanyaannya kali ya di screen. Mhm. Dia tanya, any advice for Cloud9 in organization? English please. Ini maksudnya Zinasis ini, are you non-Indonesia speaker or what? But we are having Indonesian session here, so I guess Oke, oke. I and Budi will answer in bahasa Indonesia. Terus dia tanya lagi nih SSO. Mungkin mau dijawab bro atau gimana? Atau mau gue yang jawab? SSO ini maksudnya single sign in gitu ya? Single sign on, single sign on. Oke, oke. Oke, siapa nih? Sinasis ya? Zinasis 123. Any Oke, advice oke. for Cloud9 in an organization? Okay, at the moment, Cloud9 is become part of AWS services. So if you really want to use Cloud9 IDE, you can join with AWS. You can access it through AWS console. But if you are in education institutions like myself, yeah, we can join through AWS Educate. It's basically a free services or free educational services offered by AWS. It's a very, very nice platform actually. You can reach out through awseducate.com and then you can sign up your institution over there, and yeah, and then maybe just need a couple of days or a couple of, mainly it's just a couple of days, and then you will get further confirmation from AWS Educate, and yeah, basically you are good to go. Ya, jadi Hopefully can answer your questions. ya, jadi mungkin tambahan kali ya, karena kita sesi bahasa Indonesia, jadi saya sebenarnya prefer bahasa Indonesia supaya yang lain, kecuali saya declare awal di English session. Jadi sebetulnya pertanyaannya Zinasis ini, kalau misalnya kita punya sebuah organisasi gitu, yang saya tangkap ya, kalau misalnya kita punya sebuah organisasi, mungkin punya multiple developers gitu ya, kemudian gimana cara settingnya gitu kan? Ya sebetulnya kalau misalnya kita buka di Cloud9 documentations, di AWS documentations ya, itu sudah dijelaskan gimana cara kita setting multiple AWS account menggunakan AWS organization. Jadi kita bisa setting apa namanya, saya paste aja deh linknya di kolom komentar ya, jadi bisa lihat lebih lanjut. Halo Pak Kordias 2000, ketemu lagi. Ini sering sekali muncul. Kemarin di AWS User Group Medan tiba-tiba ada juga. Jadi oke, kembali ke topik, saya terdistract. Jadi ya kita bisa buat multiple account menggunakan AWS Organization. Bisa manfaatkan AWS SSO juga untuk melakukan single sign on. Jadi dengan fitur-fitur tersebut ya tentunya kita bisa membuat sebuah environment yang kita mau ya. Jadi developer siapa yang bisa akses apa itu semuanya bisa di-set di SSO itu gitu. Halo Pak, ya halo Pak Randy. Semoga menjawab Zinasis 123. If you still have any questions, please directly to me. I can share my email later on. I apologize for answering in Bahasa Indonesia because this is Indonesia session. So yeah, I guess I prefer to speak in Bahasa Indonesia rather than in English because we have majority in Bahasa Indonesia. So yeah, hopefully it can helps. Kita lanjut lagi mungkin bro, semoga terjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Kordia sebenarnya nih. Pak Budi, Gimana? bukan pertanyaan. Jadi Pak Budi mohon didemokan untuk collab coding. Terima kasih sebelumnya. Wah, luar biasa. Kolaborasi coding, bro. Jadi gimana nih caranya nih supaya di kelas bisa... Ingat saya Pak Kordias ini juga educator. Correct me, Pak. Cuma saya ingat saya gitu. Oh, berarti udah bergabung juga nih Pak dengan apa? AWS Educate nih?
Nah, itu yang nggak tahu. Nah, kalau belum bergabung, pastikan bergabung, Pak. Oke, oke, oke. Oke, untuk collaborate sebenarnya kalau dilihat di sisi panel kanan ya, di sini kan ada tab collaborate ya, bisa Iya. diklik di sini ya. Nah, untuk collaborate ini memang kita butuh, nah di sini kita juga bisa invite member sih sebenarnya, tetapi kita butuh yang namanya IM. Nah, hanya saja untuk AWS Educate ini, ya correct me if I'm wrong juga, fasilitas IM itu berarti Identity and Access Management ya. Nah, Mm-mm. fasilitas IAM itu memang kayaknya belum dibuka secara full nih untuk yang under AWS Educate gitu. Tetapi kelihatannya sih in near future bakal dibuka juga gitu. Iya. Ini Jadi apa gimana? namanya? Coba gini bro, sambil kita kan masih punya waktu ya sampai jam harusnya kita sampai jam 5.30. Nah ini kan masih ada Oke, berjalan proses juga. Mungkin dari sisi oke, saya coba buatin nih Cloud9 IDE. Ntar gue invite lu bro, lu tinggal oke, login oke, oke, aja oke. tanpa Nah, demo. boleh nih, boleh nih. Nah coba ya, lu Oke, oke, sambil oke. jalan aja. Oke, oke, oke. Aku lanjut dulu ya yang ini ya. Ya, lanjut aja. Oke, oke. Nah, ini lanjut dulu ya. Ini terkait dengan teaming ya. Timnya bisa diatur di sini. Jadi teman-teman bisa config tim sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu dan banyak banget sih yang bisa di-setting sebenarnya di sini. Lalu hal lain yang cukup menarik adalah key bindings nih. Ya, jadi buat teman-teman yang memang senangnya dengan Vim keyboard mode, ya teman-teman bisa pakai Vim keyboard mode di sini. Gua Ya, bro. atau default-nya Vim ya toh, gitu. Jadi memang enak sih kalau pakai Vim itu ya. Kalau mau nge-save juga gampang gitu. Loh, iya. Tapi pakai Vim di sini memang nyaman teman-teman ya, karena teman-teman nggak usah pusing kalau misalkan mau close ya. Kalau mau close ya, ya tinggal close aja di sini gitu. Jadi nggak harus pakai escape titik dua Q gitu. Ya Itu, benar. tapi itu pengalaman tersendiri loh pakai Vim itu ya. Itu pengalaman. Mostly orang pakai Vim yang bikin tertarik pakai Vim tuh gara-gara pertama kali pakai Vim nggak bisa keluar dari Vim gitu. Iya 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 benar benar. Itu Pertama terbukti kali pada bingung diriku nih, sampai kenapa sekarang pakai Vim terus makanya gitu. iya, dipencetnya huruf kok nggak Iya. muncul hurufnya apa Udah ini. Ctrl C itu nggak efek gitu kan ya. Aduh, aduh. Oke, nah ini film film key binding-nya juga very nice ya, dan dia apa? Dia bisa berjalan dengan mulus banget kalau menurut saya ya. Misalkan ini ya, saya mau ganti parameternya, berarti kan kalau film itu kan pakai change in dalam kurung ya, CI dalam kurung. Nah ini gitu, ubah gitu. Dulu kan tinggal pakai U dan smooth banget sih gitu. Oke, pakai Vim kalau menurut saya sangat menarik ya, karena itu kita bisa menjadi lebih intim dengan editor kita. Ya, jadi seperti kita berbicara dengan teks editor kita, gitu. Oke, lanjut dulu ke poin berikutnya. Oke, keyboard key binding udah ya. Oke, nah berikutnya saya akan coba demokan untuk penulis code di sini. Ya, di sini sudah ada code juga. Saya coba bikin code yang baru ya. Saya create new file di sini. Oke. Oke, nah di sini semisal ini yang menarik nih ya, terutama sekali untuk dunia pendidikan atau dunia kampus. Cloud9 IDE ini mendukung banyak programming languages, dan saya bisa garanti untuk programming languages yang memang dipakai di perguruan tinggi, mostly itu biasanya sudah disupport oleh Cloud9 IDE. Ya, salah satunya adalah Python. Ya, misalkan di sini kalau kita mau write code di Python, ya, misal ini fungsi misalkan ya, saya mau bikin fungsi nih di Python. Dulu misalkan saja saya kasih namanya adalah coba.py di sini. Saya save. Oke. Fungsi, oh ini saya salah ketik juga nih. Fungsi. Oke, misalkan di sini saya mau membuat fungsi untuk menampilkan deret bilangan linear, kuadratik, dan kubik ya, misalkan linear ya. Saya buat list di sini, lalu kuadratik.
Saya buat list di sini. Misalkan di sini minta sebuah inputan parameter suatu bilangan tertentu, lalu selanjutnya melakukan looping ya for i in range misalkan. Lakukan saja berdasarkan nilai x-nya. Oke, kalau untuk linear, untuk append nilai x di sini. Kalau teman-teman lihat di sini juga code completion-nya sudah disertakan ya, tergantung konteks bahasa pemrograman apa yang digunakan. Nah, di sini saya write code-nya di Python, ada code completion-nya juga di Python. Code append dia juga sudah bisa append seperti ini. Ini kalau teman-teman yang mengamati, teman-teman pasti bisa komentar ya, wah itu code-nya salah itu ya, harusnya kuadratik kan nggak append x ya. Ini sengaja ini bagian dari skenario saya. Gitu. Karena nanti berikutnya saya aja ini. Karena berikutnya saya harus jelaskan tentang debugger nantinya. Gitu. Oke, Cubic. Ini pura-puranya saya nggak tahu nih kalau saya melakukan kesalahan. Cubic atau 10. Oke, X. Seperti ini. Akan mereturn ketiganya ya. Nah, misalkan kuadratik. Oke. Seperti ini. Lalu berikutnya saya akan coba panggil saja di sini fungsi. Saya panggil nilai 5. Ini ya. Saya coba ya, printing gunakan fprint di sini. Bahkan saya mau printing nilai linear. List linearnya. Oke. Ya, saya mau printing kuadratik. Ya, lalu berikutnya oke. Ya, komplain di sini, undefined variable linear. Oke. Ya, bisa kelihatan juga ya ada linternya ya. Dia sudah komplain nih ke saya nih. Oh, ini undefined variable linear ya. Karena saya belum pakai di sini. Saya belum panggil x, y, z ya. Di sini x. X, y, z. Ini, nah kalau mau running juga sederhana ya, kita cukup tekan aja tombol run di sini, ya. Dan dia sudah running, ya. Nah kalau kita lihat di sini kan, wah ini tidak sesuai dengan keinginan kita nih ya. Linear kok isinya 5 semua, kuadratik isinya 5 semua, ya. Berarti kita perlu melakukan debugging. Nah, untuk melakukan debugging ya di Cloud9 IDE juga dia sudah memberikan layanan debugger sebenarnya. Caranya biasa kalau kita mau melakukan debugging kan kita pasti akan ada yang namanya breakpoint ya. Nah, di sini kita tinggal klik kanan aja, lalu misalkan saya mau kasih breakpoint di sini, ya add breakpoint, ya. Nah, suatu saya pertama kali pakai Cloud9 IDE dan saya mau melakukan debugging, saya awalnya hanya melakukan ini, ya, lalu berikutnya saya tinggal run di sini, tetapi di sini debugging-nya nggak keluar ya, dan saya sempat bingung waktu itu, ini ada yang salah di mana. Dan ternyata ya, untuk melakukan debugging itu kita nggak cukup hanya menyertakan beberapa breakpoint, kita juga perlu mengaktifkan debugger-nya. Nah, di sini nih, ini nggak quite obvious sih kalau menurut saya. Nah, di sini kan ada logo bugs di sini ya. Di sini perlu kita aktifkan dulu kalau kita mau mengaktifkan debugging-nya. Oke, setelah diaktifkan, ya berikutnya kita bisa run lagi di sini. Oke, run ya. Lalu berikutnya keluar nih ya debugger explorer-nya, dan kita bisa melihat state dari setiap variabel yang kita miliki di sini. Kalau kita mau step forward ya kita tinggal klik aja di sini. Oke.
Step forward di sini, ya forward. Tinggal maju lagi dan kita bisa ngelihat ya, oh di variabel linear sekarang sudah ada nilainya 5 ya. Dan ini tidak sesuai dengan keinginan kita ya, karena sebenarnya kalau mau linear range 5 kan kita maunya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah dari sini kan kita udah mulai ketahuan, oh ternyata saya salah nih. Seharusnya tidak menggunakan variabel X di sini, saya seharusnya menggunakan variabel Y ya. Nah ini nih. Ini lebih kurang bagaimana cara kita mengoperasikan si debugger dari Cloud9 IDE seperti ini. Oke, cukup sederhana ya teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan sih biasanya ini nih, seringkali lupa nih, ya. Dan memang nggak obvious sih kalau menurut saya, gitu. Jadi nggak hanya perlu menyertakan breakpoint, tetapi kita juga perlu mengaktifkan ini nih, debugger ininya. Oke, tanpa mengaktifkan ini, ya maka debuggernya nggak akan aktif nantinya. Oke. Nah, kalau sudah, ya saya coba matikan lagi ini. Berikutnya saya coba lakukan modifikasi di sini. Ya. Saya ubah jadi I misalkan. Saya save ya. Nah, ini breakpointnya saya remove aja. Saya run lagi. Oke, nah sekarang sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oh belum nih, belum sesuai ya, karena nilainya juga salah nih ya. Harusnya kan kuadratik berarti dipangkatkan 2 ya. Berarti di sini pangkatkan 2 ya. Kalau kubik berarti dipangkatkan 3. Dan ini dia ya, sudah sesuai sekarang gitu. Ya tadi saya cuma mau nunjukin aja cara untuk menggunakan debugger pada Cloud9 IDE ya. Dan juga bagaimana Cloud9 IDE ini sudah mendukung ya tadi ya linter, terus juga code completion dan juga syntax highlighting dan juga pre-build untuk interpreter atau Python interpreter seperti itu. Oke, sangat nyaman sekali. Nah, bahasa pemrograman lain yang sering dipakai di kelas itu kan selain Python biasanya apa ya? Java ya. Java dan untuk Java juga dia sudah support nih. Oke, kita akan coba lihat di sini. Kalau kita write a code in Java ya. Coba lihat di sini. Class biasanya. Tadi saya kasih nama coba nama kelasnya. Coba save dulu ya, saya save sebagai coba.java berarti. Nah, lihat ya begitu kita save dengan extension .java, dia secara otomatis sudah mengenali konteks bahwa ini code yang ditulis dengan menggunakan Java. Kita coba write code yang sederhana aja. Static. Ini. Sudah dilengkapi dengan kurung tutup ya tadi. S-nya harus besar ya di Java. Lama juga nggak ngikutin. Saya mau tekan hello world ya. Hello world. Oh, nggak ketik Anda. Nah, berikutnya kalau mau running ya tinggal sama workflow-nya, ya tinggal klik aja di run di sini, ya. Wah, ini efek kelamaan pakai Python itu, titik komanya ketinggalan. Oke, lalu run. Nah, seperti ini, ya, gitu. Jadi dengan workflow yang sama, kita bisa terapkan ke beberapa bahasa pemrograman yang berbeda. Dan kalau menurut saya model seperti ini sangat-sangat ideal banget nih, terutama sekali untuk diperkenalkan di kampus ya, untuk sesi praktikum di masa pandemik ini khususnya gitu. Sangat-sangat nyaman banget. Bahkan sebenarnya ya, kalau saya kepikiran nih, dan juga saya sempat ngobrol dengan beberapa teman dosen di Maranatha, bahkan sebenarnya setelah masa pandemik sekalipun ya, kalau kita mau stay menggunakan Cloud9 IDE ini sangat nyaman banget nih. Bisa dibayangin nih bro, di lab itu kita cukup deploy Raspberry Pi aja.
Jadi kita deploy Raspberry Pi, ya, kita kasih monitor yang gede ukurannya. Wah, nyaman banget kan, ukuran gede monitornya, kasih keyboard yang nyaman, tapi komputernya Raspberry Pi semua, gitu. Nah, code-nya pakai Cloud9 IDE, nanti bisa running browser aja, ya. Bisa running browser, Iya, kasih iya. internet, udah. Kan enak banget sebenarnya, nyaman banget. Dan nggak pusing untuk instalasi, maintenance, ya. Kita juga nggak pusing, misalkan kalau running-nya on Windows, kita harus setup antivirus dan lain-lainnya, nggak pusing sebenarnya. Gitu. Itu Benar. bakal cost saving juga, jadi budget yang biasanya diinvestasikan untuk membeli komputer yang spesifikasinya baik, ya, kita Betul. alihkan untuk membeli Raspberry Pi, ya, Raspberry Pi 4 atau Raspberry Pi 3 kan sekarang udah lebih dari layak ya untuk merunning hanya sebuah web browser kan sebenarnya. Benar. Benar. Terus ya investasinya ya kita investasikan ke layar monitor nantinya. Iya. Gitu. Jadi di lab punya layar monitor yang lebih nyaman gitu. Oke, ini Java nih. Ya Java juga no problemo, kita bisa pakai Java, bahasa pemrograman lain yang cukup common di kalangan mahasiswa ya C++ ya. C++ saya coba demoin juga nih, C++ di sini. Oke, kalau C++ berarti rada panjang ya. Saya juga udah lama banget nih nggak nge-code di C++ nih. Berarti pertama-tama tuh harus ini ya. Harus include IOStream dulu. Gue udah lama banget nih nggak pegang simulasi. Nostalgia dulu ya bro. Aduh. Programming nih yang sering. Ya. Ya biasa buat ini ya, competitive programming nih. Iya. C++. CPP. Tapi aku di kampus ngajar untuk competitive programming juga demonya pakai Python nih sekarang. Nyaman juga tuh. Tapi ini kebiasaan juga nih kalau udah pakai Python tuh jadi pakai yang lain jadi rada-rada malas nih. Iya. Benar. Negatif ya kalau udah pakai Python ya. Aduh. Negatif nih. Iya. Coba lihat di sini ya, std. Mungkin sambil tungguin lu code, ini gue sambil jawab pertanyaan ya bro, sambil lu terusin code. Oke. Ada pertanyaan dari Arif Pri 1122 nih, saya tampilin aja. Jadi pertanyaannya dari Arif Pri ini, sudah ada integrasi ke Lambda atau code pipeline, sama kalau environment hybrid ada dev, environment, on-prem, dan juga cloud akan seperti apa? Oke, jadi saya jawab dulu yang pertanyaan pertama ya, sudah ada integrasi ke Lambda atau code pipeline belum? Yang jelas di Cloud9 ini kita bisa gunakan, nanti saya akan kasih linknya juga di kolom komentar. Kita bisa gunakan Cloud9 IDE ini untuk bekerja dengan AWS Lambda Function kita. Jadi kita bahkan bisa bekerja dengan AWS Lambda Function. Biasanya kalau misalnya Lambda seperti kita tahu, Lambda itu kan hanya runtime ya, dia nggak bisa diakses dari luar. Untuk bisa diakses dari luar butuh API gateway. Itu kita juga bahkan bisa bekerja dengan related API gateway-nya mereka. Jadi yang bisa kita lakukan tuh, misalnya ya kita bisa create new function dari Cloud9 environment kita, terus local version dari function kita bisa upload ke Lambda, terus habis itu kita juga bisa create AWS resources yang kita butuhkan, kemudian kita bisa debugging, kita bisa running Lambda function itu di environment kita, dan lain-lain. Jadi jawabannya bisa, kita bisa upload changes kita dari local version-nya ke Lambda. Jadi kita code-nya di Cloud9, kita ada local version, terus kita upload ke Lambda, kita update di Lambda-nya, itu bisa. Jadi itu pertanyaan pertama yang Lambda. Code pipeline, untuk code pipeline juga bisa. Jadi jawabannya, code pipeline itu kan continuous delivery service dari AWS. Jadi kita gunakan Cloud9 IDE ini untuk bekerja dengan source code kita. Kemudian ya seperti biasa kita commit, kita menggunakan misalnya Git repository ya, version control sistemnya misalnya Git gitu ya. Kita commit ke code commit, saat ini bisa ke code commit, bisa ke GitHub, bisa juga kalau misalnya teman-teman mau upload ke S3 doang ya bisa juga sebenarnya di-upload ke S3 ya, setelah itu CI/CD pipeline-nya berjalan seperti biasa. Jawabannya seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lagi, kalau sama seperti environment hybrid, ada dev, environment on-prem, dan juga cloud, akan seperti apa?
seperti tadi saya sudah mention, sebetulnya kalau misalnya kita punya komputer di on-premise, which is saya nggak sarankan karena nggak bisa karena nggak bisa apa namanya auto shutdown tadi ya. Eh, kita bisa sebenarnya menggunakan SSH environment. Jadi Cloud9-nya kita setting untuk dia bisa connect ke SSH environment kita, yang mana itu adalah on-prem server. Kemudian kita install, ada namanya Cloud9 installer, kita bisa install di operating system kita di on-prem. Setelah itu ya connect seperti biasa gitu. Semoga menjawab. Ada tambahan bro atau cukup? Kira-kira? Cukup sih. Ya. Terkait dengan yang disampaikan AWS Lambda itu kalau di Cloud9 itu sudah ada tab ya di sini, di sisi kanan. Iya. Nah, di sini kan ada AWS Resources ya. Bisa diklik Iya. aja. Nah, di sini sudah langsung nih. Jadi kalau mau create Lambda function itu bisa langsung di sini. Gitu kan bisa kita langsung deploy juga. Gitu. Iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi memang ini cloud based IDE yang memang dibangun dan dibuat juga untuk mendukung kebutuhan untuk cloud development gitu. Sangat nyaman sekali kalau menurut saya. Gitu. Kita mau coba ini nggak bro? Oh, ya, saya dulu ya C++-nya. Oke, coba saya coba running dulu ya. Dan nah seperti ini. Ya berarti kita udah coba 3 bahasa pemrograman yang quite common nih untuk tingkat perguruan tinggi, dan ketiganya bisa running smoothly, sudah ada autocomplete-nya, sudah ada linternya juga, dan kita bisa run hanya dengan menekan tombol run seperti ini. Gitu. Gimana bro? Masih ada lagi atau kita mau coba collaboration bro? Seru soalnya. Boleh nih, coba collaboration nih. Oke, ini gua kasih kayaknya banyak yang penasaran juga nih, dan termasuk saya juga penasaran nih sebenarnya. Ini gua send credential. Ini sebenarnya contoh tidak baik ya teman-teman, jadi jangan dicontoh. Saya sharing credential. Jangan ditiru ya, tolong ya. Jangan ditiru apa yang kita lakukan di sini. Oke. Iya. Bro, gue share kredensial mungkin via Telegram, gue DM ya supaya soalnya lu nggak ada screen kan, kalau dibuka di sini kelihatan kredensialnya kan. Oh enggak, ada di sini aja nih. Sebentar nih, aku nyalain mobile phone dulu nih bro. Oke. Gue share via Telegram ya. Coba login dulu. Bentar. Mobile phone-nya tadi aku matiin sih. Ini baru nyalain nih, bentar ya. Iya. Kita akan coba untuk collaboration dengan Om Budi. Jadi kita akan coba ketik code-nya bareng. Bentar. Semoga bisa ya. Saya juga nggak tahu. Saya tidak berjanji ini bisa, tapi saya mengusahakan untuk demo karena itu luar skenario. Oke. Santai. Bentar ya, ini lagi booting up nih. Iya. Oke, sip. Sebentar. Aku buka Telegram dulu ya. Oh ya, kembali mengingatkan nih buat teman-teman, ada survei yang perlu diisi. Nanti untuk 20 pengisi pertama, itu ada $20 kredit di AWS. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu. Betul. Oke, di sini link surveinya saya tampilkan di layar, jadi teman-teman silahkan akses linknya. Ada $20 kredit untuk 20 orang. Untuk 20 orang pertama ya? Untuk 20 orang pertama. Oke. Minggu depan ada lagi, tapi ya untuk 20 orang pertama lagi. Oke. Nah, ini pastikan nih teman-teman nih untuk stay tune terus di event yang ini nih, karena setiap hari Rabu teman-teman dapat ilmu gratis. Nanti banyak banget developer yang sharing juga di event ini. Iya. Gitu. Oke, berarti saya masuk dulu ya di sini ya. Ya, login dulu ke AWS account yang itu.
Sambil menunggu kalau ada pertanyaan silakan saya dijawab. Sebentar ya, ini kok nggak mau nih. Sebentar. Hang on. Ini plus unsur grogi nih kayaknya. Ya nih sambil menunggu, silakan kalau ada yang mau tanya bisa tanya nih. Nanti ada Bro Teddy juga nih yang bisa Jawab bantu ya. teman-teman. Oke. Oh iya, saya juga mau mengingatkan, kita saat ini kan live-nya di Twitch ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau ribet, sebetulnya di Twitch itu bisa kita follow. Nah setelah kita follow itu setiap Devex Connect Live. By the way, Devex Connect Live ini nggak cuma Indonesia ya, teman-teman bisa dapat pelajaran dari banyak sekali negara saat ini se-Asia Pasifik plus India juga. Jadi ada dari Korea, ada dari India. Tentunya kalau Korea bahasa Korea ya, kalau India bahasa Inggris. Ada dari beberapa negara yang lain juga, saya agak lupa. Tapi teman-teman bisa belajar dari banyak sekali sumber. Jadi Twitch-nya di follow aja untuk dapat notifikasi. Oke. Gimana? Udah kelihatan layar saya? Yang ya mungkin digedein bro. Gitu. Oke. Gedein. Di Zoom terus saya panggil outline ya. Betul. Nah ini seru nih. Oke. Masuk di sidebar yang sebelah kiri itu ada ini. Share with you. Share with you. Nah ini Ivory ini ya berarti ya? Ya, Ivory itu betul. Tinggal open IDE. Nah silakan bro, lu yang mulai bro. Gua ntar ikut aja di bawahnya. Ini kita udah bisa collaboration nih. Jadi kalau misalnya Om Budi ketik something, muncul di layar saya bisa. Nah ini di tempat saya ada tulisan nih. Budi ya? Online ya. Nih, kelihatan nih. Waduh. Silakan mulai aja bro. Oke. Berarti di sini ini ya. Boleh pakai itu. Yes. Wah ini juga udah di custom berarti ya tampilannya ya. Silakan mulai aja bro. Perlu sharing juga nih, bisa cantik kayak gini tampilannya ya. Nggak nyangka saya. Aduh. Nah, mungkin dengan fungsi yang kayak tadi nih ya, dev fungsi ini. Nah, oke. Saya di bawah ya, saya ngetik di bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita bisa simultaneously ngetik bareng. Saya bikin function yang lain deh. Om Budi bikin function fungsi, saya bikin function yang lain. Misalnya ya. Ini saya bikin fungsi untuk melakukan faktorial. Jadi ya, contohnya gini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar ya. Kita simultaneously ngetik bareng, kita code bareng, gitu ya. Jadi kalau code review, bayangkan bisa nyaman sekali karena kita bisa barengan. Ini kita menuliskan code sudah seperti menuliskan dokumen di ini ya, di Google Docs sebenarnya. Benar. Nah ini sisi asiknya seperti ini teman-teman. Jadi ini luar biasa banget kalau menurut saya. Saya gini ya. Ini saya sembari menghimbau pihak AWS Educate, buat pihak AWS Educate mungkin bisa mempercepat progres agar kami bisa menikmati ini juga di AWS Educate.
Ya, kurang lebih itu. Jadi Ini nyaman request-nya banget dari nih. Ini ya, nyaman ini banget. nyaman sekali. Request-nya dari Pak Kordia sudah dipenuhi, Pak. Semoga membantu. Mohon didemokan untuk live coding. Arif Prikul, thank you banget, bro. Ya, oke. Hey, ya menarik banget ya. Jadi kita bisa paralel nih untuk Bener, menuliskan code-nya. Luar biasa banget betul. nih. Dan ini nggak ada batasan nggak ya bro ya? Berapa orang yang bisa sekaligus masuk ke dalam satu sesi itu? Gua perlu cek dokumentasi kalau itu, bro. Gua nggak hafal Oke, oke. juga. Aku pernah lihat video demonya sih waktu itu ada at least ada 5 orang bersamaan dan itu masih oke sih. Itu luar biasa banget kalau menurut saya. Dan lagian kalau misalnya banyak-banyak juga mau ngapain? Maksudnya paling Benar pair juga. programming, pair kan 2 orang kan. Masa iya Pusing juga 100 ya. orang? Betul, betul, betul. Kalau sampai 100 orang itu ada yang salah itu sama project-nya itu berarti. Betul, betul, betul. Itu kayaknya lagi mode panik gitu bro. Iya. Ada maksimumnya, Bro, 17. Oh 17 ya? Oh 17 itu juga member udah maksimum. kelewat banyak sih kalau menurut saya. Betul, 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 betul. Sorry 25 deh. 25, jadi 25 lebih banyak lagi. juga ya. 25. Saya lagi cek Iya, iya. dokumentasi. Tapi ya buat apa Oke, juga? oke. Maksudnya saya nggak pernah Betul, betul, juga betul. sih. Kan kita Hmm. kolaborasi di Ya Git itu ya, nggak benar. mungkin kita di IDE kolaborasi ya. Maksudnya kalau Betul, kolaborasi betul, betul. berdua masih oke, pair programming kan. Oke. Biasanya Betul, satu betul. navigator, satu driver gitu kan. Tapi kalau Mhm, misalnya mhm. sampai lebih dari 5 aja buat saya wow. Iya. 3, Oke, 4 aja udah mulai pusing sebenarnya. iya benar. Betul. Oke, ya itu sih collaboration feature-nya dari Cloud9. Ada lagi bro materi yang mau didemoin? So far sih udah nih bro. Kayaknya udah Udah, tercover semua sih. udah tercover Heeh. semua ya. Good, good, good. Oke, ya semoga sesi hari ini bisa berguna buat teman-teman ya. Jadi kalau saya sangat berharap sebetulnya feedback form-nya diisi. Uh, karena feedback form itu membuat sesi-sesi seperti ini jadi lebih improve, bisa improve hari demi hari ya. Jadi saya bisa lihat feedbacknya, teman-teman bisa kasih masukan. Jadi dari sisi AWS bisa improve. Kita perlu buat apa lagi yang mungkin teman-teman developer perlukan gitu ya. Oke, kalau dari saya juga sebetulnya cukup. Saya mau share sebelum kita drop berarti ya, karena sudah yang di-share juga sudah habis. Tapi sebelum saya drop, saya mau info juga kalau minggu depan kita akan, oke sebentar, saya mungkin pindahkan pindahkan screen-nya ke screen saya sebentar ya. Saya mau info kalau, bentar. Ya ini, minggu depan kita ada sesi lain nih, semoga teman-teman tertarik juga untuk ikut. Jadi minggu depan tuh ada digital user engagement dengan Amazon Pinpoint. Rekan saya yang akan sharing, Adam dari AWS. Beliau adalah Associate Solution Architect dari AWS. Di jam yang sama, hari yang sama, minggu depan. Jadi pastikan teman-teman stay tune untuk ini. Kalau mau lihat lebih lanjut, di sini ada barcode, silakan di screenshot aja, atau setelah ini juga ada rekamannya, rekaman videonya bisa ditonton ulang. Di bagian akhir pasti ada QR code ini, teman-teman bisa lihat. Di situ ada sesi selanjutnya apa lagi gitu. Kemudian, udah sih, kurang lebih itu yang saya bisa share. Bro Budi juga bisa share hari ini. Semoga bermanfaat sekali materinya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya mohon pamit. Rekan saya juga mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak yang stay tune sampai akhir. Semoga sesinya berguna dan kita ketemu lagi di minggu depan. Thank you ya bro, sudah sharing bro. Thank you, thank you. Ya, terima kasih semuanya. Bye-bye.